Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Hari ini saya tadi terakhir praktek pulang jam 7 lewat ya. Dan jam 7 malam maksudnya. Dan besok saya sudah mulai cuti. Saya berharap teman-teman semua yang mungkin ada pasien saya di sini memahami bahwa tanggal 16 sampai 19 Desember itu saya cuti praktek dan akan memulai praktek kembali tanggal 21 Desember hari Senin. Seterusnya sampai akhir tahun tidak ada stop praktek kecuali mungkin hari Kamis ya, kalau nggak salah ya, tanggal 25 Desember itu adalah Natal. Jadi saya tetap tidak praktek ya di hari itu. Tapi di luar hari itu semuanya praktek. Jadi buat teman-teman pasien-pasien saya yang mungkin saat ini masih bingung gitu kalau misalnya obatnya habis nanti pada saat saya cuti, nggak usah khawatir karena teman-teman tentunya masih bisa datang pada tanggal 21 Desember itu. Nah, saya juga ingin menyapa teman-teman yang mungkin seringkali datang ke Omni dan tidak mendapatkan kuota. Ya, saya mohon maaf karena memang saya menerapkan sistem saat ini hanya menerima 15 pasien secara walk-in dan 6 pasien itu datang dengan online ya. Jadi maksudnya kita lakukan secara online 6 pasien. Jadi total 21 pasien sehari. Itu biasanya saya membutuhkan waktu sekitar 8 jam ya, bahkan kadang-kadang 8 jam setengah seperti hari ini supaya bisa tertangani semuanya. Nah, mengapa saya masih menerapkan itu? Karena kita masih dalam masa pandemi, sehingga saya berupaya untuk tidak terlalu banyak bertemu dengan orang, dalam hal ini pasien, karena biasanya pasien itu datangnya berdua, jadi satu pasien saya bisa melayani sampai 30 orang kan jadinya per hari itu. Sedangkan kalau online memang ini adalah suatu kondisi yang baru di saat pandemi ini, jadi mulai kita mendapatkan pasien-pasien online juga, dan memang pasien online hanya ditujukan untuk pasien lama yang kondisinya stabil ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kondisinya tidak stabil, ada harus perubahan obat, sebenarnya sebaiknya datang secara langsung. Nah, saya tahu bahwa banyak orang kecewa juga datang ke saya. Mereka mengatakan bahwa kok tidak dapat bagian, padahal sudah 2-3 kali datang ke rumah sakit. Saya memahami itu memang merupakan salah satu hal yang bisa mengganggu ketentraman atau kenyamanan Bapak Ibu. Tapi saya memang tidak bisa berkata lain karena memang kondisinya saya harus menerima 15 pasien, sedangkan dulunya memang per hari saya bisa melayani sampai 24 pasien ya, waktu sebelum pandemi. Saya sendiri juga pengingin gitu ya, bisa membantu diri saya sendiri lebih banyak untuk melakukan hal yang lain selain praktek ya. Tapi memang sekarang ini konsentrasi lebih banyak di praktek, jadi agak sulit kadang-kadang juga membantu diri untuk punya waktu bersama dengan keluarga, juga perlu strategi khusus gitu. Anak-anak saya masih kecil, usianya 9 tahun dan 6 tahun, jadi saya berharap saya punya lebih banyak waktu sebelum mereka menginjak remaja. Karena biasanya kalau anak remaja itu sudah jarang mau dekat-dekat sama mama papanya kan. Jadi saya berharap punya banyak waktu dengan mereka, dan itu juga untuk kesehatan jiwa saya gitu ya. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak terpapar dengan stres, mungkin juga kita tidak baik. Hidup yang seimbang adalah salah satu yang paling penting menurut saya, yang selalu saya tekankan buat teman-teman semua di sini. Karena bagaimanapun, kalau kita memaksakan diri, sebenarnya pastinya lah, kalau saya melihat bahwa mungkin secara pendapatan materi, kalau misalnya saya mau lebih banyak pasien, itu pastinya akan jauh lebih menguntungkan dalam tanda kutip buat saya. Tetapi saya jadinya pasti akan mengubah cara saya dalam berpraktek. Misalnya mungkin saya akan ketemu dengan pasien paling lama 5 menit atau 10 menit paling lama. Dan itu tidak mungkin biasanya terjadi pada kondisi pasien baru. Karena saking terburu-burunya, karena ingin misalnya mendapatkan pasien seperti biasanya. Jadi kalau kita melihat bahwa mengapa saya membatasi pasien, sebenarnya agar pelayanan itu tetap baik. Saya tahu banyak orang datang ke saya itu kebanyakan sudah berobat kemana-mana. Bahkan mereka sudah banyak menghabiskan biaya untuk bisa ingin sembuh dari penyakitnya.
Dan saya tidak ingin mengecewakan, ya. Mereka harus dilayani dengan baik, harus dilayani dengan standar kedokteran, terutama kedokteran jiwa yang berkaitan dengan penyakit mereka. Apa yang saya berikan sesuai dengan standar dalam bagaimana cara menangani pasien dengan standar yang paling tinggi gitu ya. Artinya pengobatannya juga yang paling baik. Ini sebenarnya yang saya inginkan. Itulah mengapa saya membatasi pasien. Pasien banyak yang bertanya, kok jam 6.30 saya datang itu kok sudah 8. Nomornya udah nomor 8, kadang-kadang nomor 10 ya. Saya bingung, mereka tuh datang jam berapa sih dok? Saya kasih tahu ya bahwa ternyata banyak laporan dari satpam maupun dari petugas di registrasi. Mereka itu, pasien-pasien itu banyak yang datang itu bahkan dini hari. Ya, jadi jam 12.30 itu sudah 12.30 malam ya, setengah 1 malam itu mereka mengambil nomor. Dan itu yang mungkin membuat mereka jadi bisa nomor 1, nomor 2 gitu. Jadi ini memang luar biasa ya. Saya apresiasi sekali keinginan Bapak Ibu untuk sembuh. Dan saya harapkan mudah-mudahan saya bisa membantu dengan baik ya. Karena saya berharap kita bisa menjadi cara yang bagus untuk bisa membantu diri kita sendiri adalah dengan membuat diri kita lebih baik ke depannya. Jadi demikian apa yang saya bisa omongkan hari ini. Saya nggak terlalu banyak bicara tentang teknis ke penyakit. Ini hanya sekedar curhat saja menjelang akhir tahun dan melihat fenomena pasien belakangan ini yang begitu banyak datang ke Omni tapi kemudian juga tidak bisa terlayani semua dengan baik. Ya, saya masih berharap masih bisa mendengarkan mereka teriak-teriak tuh kalau lagi main gitu ya, menemani mereka setiap harinya. Dan mulai besok sampai hari Sabtu saya cuti. Jadi saya ingin mengucapkan selamat berakhir pekan juga buat teman-teman yang mau mengambil cuti mungkin Sabtu Minggu. Tapi saya duluan dulu ya. Tapi saya nggak cuti akhir tahun kok nantinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.